Berita, Mot Ilham Marifatullah, Dedi Delani, Norawan Tiara Diba, Alsa Fiona Putri, Wahyuni, Ananda, Heni, Novia, Jessica. Langsung ke pembahasan materi tentang limbah cair domestik. Limbah menjadi salah satu permasalahan yang berkepanjangan dan cukup sulit untuk diatasi karena akan terus ada mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Mulai dari kegiatan industri, kegiatan pertanian, hingga kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia akan menghasilkan limbah. Limbah yang saat ini paling banyak dihasilkan oleh manusia adalah limbah domestik. Limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair domestik berasal dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari manusia, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan makanan, sisa makanan berwujud cair, serta kotoran manusia. Pembuangan limbah cair domestik perlu dikelola dengan baik karena ada yang mengandung bahan kimia, seperti deterjen, sabun mandi, dan minyak, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Limbah padat domestik berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa. Dampak yang ditimbulkan dari limbah cair domestik ini, yang pertama, menimbulkan penyakit. Air limbah atau air buangan dapat menimbulkan akibat-akibat yang besar, mengakibatkan suatu pencemaran dan penyakit menular. Contohnya penyakit kolera, tipes, hepatitis A, disentri amoeba, disentri, dan filariasis atau kaki gajah. Kedua, dampak terhadap lingkungan. Limbah yang dibuang langsung ke lingkungan dapat berdampak negatif apabila terdapat dalam jumlah dan konsentrasi yang tinggi. Dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, maupun udara, menyebabkan bau tidak sedap, serta dapat merusak bahan bangunan dan tanaman. Limbah memiliki beberapa karakteristik umum, di antaranya berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebarannya berdampak luas dan berdampak jangka panjang. Dilihat dari jenis karakteristik, limbah dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik air limbah secara kimia, yaitu terdapat berbagai macam kandungan dalam air limbah seperti bahan-bahan organik dan anorganik. Karakteristik biologi, limbah cair biasanya mengandung mikroorganisme yang memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah cair secara biologi, tetapi ada juga mikroorganisme yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Terakhir kasus yang kelompok kami ambil. Pada tahun 2020, lebih tepatnya di kota Palembang, Sumatera Selatan, di Sungai Musi teridentifikasi tercemar oleh limbah cair rumah tangga yang sangat memprihatinkan. Selain warnanya yang keruh dan berbau, banyak genangan sampah menutupi aliran air sungai tersebut. Menurut data yang diperoleh pemerintah kota Palembang, sekitar 69% limbah di Sungai Musi berasal dari warga Palembang. Limbah cair ini berupa air bekas cuci pakaian hingga sehabis mandi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membangun groundbreaking IPAL di kawasan Kalidoni Palembang sendiri, yang diresmikan kedua kalinya pada hari Rabu pada tahun 2020. Harno Joyo selaku wali kota Palembang mengatakan, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menjadi sarana mengatasi limbah cair. Kedepannya, Sungai Musi di Palembang bisa lebih bersih, ujarnya. Untuk meluluskan pengelolaan IPAL, pemerintah pusat sudah membangun pipa distribusi. Sedangkan untuk sambungan ke rumah warga menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan.
saja yang bisa kelompok 1 paparkan.